Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana dek podcast Salam Barca, podcast Alfian bersama Safik Barca. Nah, alhamdulillah ya. Kita ya mencoba sesuatu yang baru. Kita nang jobo outdoor ya kan? Dan pengen tahu ini iki tepatnya di kaki Gunung Semeru rek, di Desa Penanggal. Benar. Jadi kita sekarang lagi di Tirtosari View, tepatnya di Desa Penanggal. Ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan ya di Jawa Timur. Iya, yang dikelola oleh pemerintah desa dan juga sinergi dengan Dinas Pariwisata. Awak dhewe kepingin kok di kene, kepingin sharing tentang pariwisata di Lumajang dan juga lika-likunya di dunia pengembangan desa, pengembangan wisata desa terutama. Kali ini kita bakalan ndak sendirian, engko ono salah satu narasumber ya dari Tirtosari View. Nah, ya apa rek? Kepingin ngerti keseruan kita jalan-jalan? Ojo lali like, comment, and subscribe di channel Ting Tung Studio. Nah, tadi kita sudah jalan-jalan di Tirtosari View. Kita melihat keindahan dan sekarang mulai tambah cantik ya. Ternyata luar biasa ya. Ini baru pertama kali aku datang ke sini. Baru pertama kali. Dan sekarang kita sudah bareng-bareng sama Bapak Mufidul Alamin selaku pengelola nggih Pak nggih. Siap, ya. Tirtosari View. Nah, apa rek kita akan tanya-tanya, kita akan sinau bareng di sini ya. Kita akan gali informasi agar supaya energi untuk mengembangkan daerahnya sendiri itu bisa menular ke teman-teman. Gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama mungkin Vianono setelah melihat pertama kali ke sini. Karena kan pertama kali aku ke sini kan. Nah, ternyata pertama sih kaget. Oh, ternyata ada tempat sebagus ini ya di sini. Karena di sekitaran ini kan di Desa Penanggal. Di sekitaran paling orang pada tahu cuma di hutan bambu, Pak. Ya kan hutan bambu. Ya, betul. Banyak monyetnya gitu. Nah, ternyata ada tempat. Nah, di sini sebagus ini. Nah, baru pertama masuk pintu gerbangnya menggelitik sih. Ada tulisan ini, Pak. Tulisannya wisata ini. Alam, wisata amal. Itu Tirtosari View. Nah, itu apa sih Pak konsep wisata alam, wisata amal itu apa? Iya. Jadi gini Mas Vian ya. Wisata alam, wisata amal Tirtosari View itu memang salah satu programnya Bapak Kepala Desa kami, Bapak Ciono. Jadi kenapa disebut dengan wisata alam, wisata amal? Kalau bicara tentang wisata alam, ya ini wisata alam ini. Nah, sebagian banyak walaupun memang ada beberapa wisata di Tirtosari itu memang buatan juga ya. Akan tetapi tetap kita mengedepankan alamnya. Kenapa disebut dengan wisata amal? Ya? Nah, karena di wisata ini itu pendapatannya sesuai dengan programnya Pak Kades, ini dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi kembali kepada masyarakat, bentuknya itu santunan kematian, kemudian santunan duafa, kemudian beberapa program keagamaan yang lain. Seperti contoh, kita kan ada rutinitas ada istighosah setiap bulan. Kemudian ada ada sholawat nariyah setiap bulan juga. Nah, itu nanti semuanya itu dibiayai dari pendapatannya Tirtosari. Makanya
pengunjung yang kesini itu dengan membayar uang Rp5.000 Untuk dewasa, dewasa, ya, tiket masuknya. kemudian untuk anak-anak Rp3.000, ini sebenarnya tidak rugi juga. Kenapa? Karena di situ juga ada sisi amalnya. Amalnya luar biasa Nah, ya. seperti Baru- itu. keren baru ini ya, keren konsep gitu ya. baru Gitu. aku aja yang sedang di pariwisata ini udah lama juga, Ya. tapi konsep ini aku baru dengar kali ini. Jadi adanya Tirtosari View ini bisa berdampak baik di sekitarnya. sekitarnya. Betul. Dan mungkin saya sedikit bertanya Pak, Ya. dulu sebelum secantik ini Pak, sebagus ini, Tirtosari View itu atau namanya mungkin belum Tirtosari View ya, masih Iya, Tirtosari dari awal itu sebenarnya hanya unggulan Sumbersari ya, awalnya begitu. Unggulan Sumbersari. Karena Unggulan Sumbersari. Sumber atau mata air Mata di air. Bolsari gitu Pak mungkin ya. Iya, betul. Lalu kemudian transformasinya dari tahun berapa, terus kemudian mulai dikelola, mulai dikembangkan Ya. dengan masyarakat, itu bisa diceritakan mungkin Pak? Jadi Tirtosari ini awalnya kan memang hanya sebatas sumber mata air biasa. Sumber mata air. Nah, kemudian masyarakat sini itu tergabung dalam KPSA dulu namanya. KPSA itu kelompok pelestari sumber air. Oh, Nah, iya. jadi Karena ada- di sini ada beberapa Betul. sumber Nah, mata air. ini terdiri dari beberapa orang ya, warga masyarakat di sekitaran sini saja. Nah, air sumber mata air ini selain untuk pengairan ke sawah, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air bersih, Air bersih. yang disalurkan ke rumahnya masing-masing. Nah, di situ kemudian lambat laun sekitar tahun 2004 atau 2005 ini masyarakat sepertinya agak merasa bahwa ini kayaknya cocok dibuat untuk pemandian. Iya, Sehingga disekat di sumber mata air itu, disekat, sebagian dibuat Ditampung untuk gitu ya kayak kolam betul tuh. pemandian. Nah, dibikinlah pemandian, akan tapi bukan terbuat dari di semen gitu, tidak, Iya. tapi ditumpui pasir-pasir gitu, sak-sak gitu gitu ya. aja ya. Nah, lambat laun sekitar tahun 2007 mulailah pengembangan itu, sehingga sambil berjalan masyarakat dengan berduyun-duyun untuk mengembangkan Tirtosari ini kan awalnya unggulan Sumbersari ya. Bertransformasi Nah, menjadi begitu. Tahun 2013 ya, tahun 2013 sebelum Pok Darwis 2014 kan Pok Darwis baru ada gitu kan. Nah, jadi tahun 2014 Pok Darwis baru ada, maka Kelompok disebut sadar wisata, iya, Pak, kelompok ya? sadar wisata, dan itu memang program dari pemerintah ya. Sehingga tempat ini dinamakan Tirtosari View. Tirto itu air, sari itu diambil dari di sini namanya Sumbersari, dusunnya namanya Sumbersari. Makanya disebut dengan Tirtosari. View-nya ini kebetulan kita balik lagi ke alam ya, karena view-nya memang bagus. Nah, sehingga ini disebut dengan Tirtosari View. Luar Nah, biasa itu seperti sekali. itu. ya. Jadi kalau boleh disimpulkan, Ya. Pak, berarti adanya Tirtosari View itu berawal dari kesadaran masyarakat sendiri. gitu. Betul ya, Bukan ini dari tiba-tiba masyarakat. ada investor dari luar. Oh, gitu, tidak kan. ada ya. Jauh Jadi dari itu ya, tapi ini kesadaran dari memang betul-betul murni atau Kemauan pure gitu ya. masyarakat. masyarakat. Nah, ini itu jadi sih menarik ya. iya, ini masyarakat memang. Iya, ini ada potensi nih. Potensi. Ya. Dia berduyun-duyun, masyarakat dengan kesadarannya menjadikan seperti ini. Gitu. Iya, Luar biasa. benar. Dan mungkin teman-teman yang lagi nonton di YouTube channel Tingtung Studio, jadi view-nya di sini juga keren banget. Jadi di sana ada hutan bambu, kemudian di sana ada teras ring sawah-sawah itu. Sawah, ya. Wah, keren banget ya, keren-keren. Dan juga kadang banyak orang-orang yang datang tidak hanya menikmati pemandiannya, tapi suasananya. View. Bahkan aku sempat dengar ya, di sini itu ada semacam kegiatan wisata berbasis masyarakat desa, kayak memandikan kerbau, ikut menyemai di sawah. Itu gimana Pak? Desa Mulai awal menggagas itu Pak? Iya, jadi gini. Di di Tirtosari ini
ini kan sebenarnya basis awalnya ya, basicnya itu kan kolam renang ya. Kolam renang. Akan tetapi kami berpikir waktu itu bagaimana caranya kolam renang ini tidak hanya kolam renang saja yang dijual, istilahnya begitu ya. Akan tetapi bagaimana caranya kolam renang atau pemandian yang ada di sini itu mempunyai produk-produk yang lain yang tidak kalah dengan wisata-wisata yang lain juga. Nah, salah satunya kami berusaha untuk tetap apa ya istilahnya ya, tetap yang alam itu yang tetap yang Menjadi daya tarik, menjadi daya tarik tersendiri gitu kan. Nah, salah satu contoh di sini ada pertanian ya. Nah, itu salah satunya sehingga kami paketkan ini. Jadi kami punya beberapa paket termasuk paket wisata keliling desa ada, kemudian paket paket outbound ya. Kemudian yang edukasi untuk anak-anak, salah satunya membajak sawah. Membajak sawah. Nah, gitu ya. itu juga salah satu paket di outbound kami. Outbound kami itu tidak hanya untuk dewasa saja, tapi mulai dari anak-anak. Jadi outbound kit sampai corporate kami punya paketan di sini. Kalau keliling desa itu apa Pak? Ya, Keliling terus apa yang dilakukan sepanjang perjalanan gitu? ya. Jadi seperti apa kami punya komunitas jeep namanya ya. Nah, komunitas jeep ini yang akan membawa para wisatawan untuk keliling desa. Nah, sekalian nanti sambil keliling ada makannya juga di tengah sawah, ya sambil apa namanya? Panorama. Betul ya. Juga. Nah, kemudian kami berikan edukasi juga. Jadi wisatawan ini kami berhentikan di beberapa tempat untuk kebetulan kan ada budidaya anggrek di sini. Jadi edukasi tanaman anggrek. Kemudian ada koi. Ya. Nah, Sumber Sani ini juga disebut dengan Kampung Koi. Jadi ada apa namanya? Budidaya koi yang di situ wisatawan bisa belajar juga caranya budidaya koi. Nah, kemudian kami juga ada beberapa spot, ada rest area seperti The Kalipoh. Itu juga ada kafe di sana yang nuansanya nuansa hutan ya. Itu juga apa namanya? Kita singgahi juga di sana. Itu masuk dalam paket, termasuk betul, dalam paket ya. desa. Nah, seperti itu mungkin Mas. Ya. Jadi yang di Kalipo itu kita istirahat sejenak, ngopi-ngopi sambil makan di bawah hutan pinus kalau nggak salah gitu. Hutannya Rasamala namanya. Hutan Rasamala. Ya, di jalan menuju ke sini gitu. Betul. Jalan menuju ke sini. Ya. Menarik sekali. Ya, jadi kita sangat tertariknya kenapa Tirtosari bisa bertransformasi agar kita teman-teman di Lumajang khususnya ataupun di luar kita istilahnya ya terinspirasi bagaimana cara Tirtosari View mencoba bertransformasi mulai yang dari awalnya sumber menjadi pemandian, kemudian menjadi tempat wisata dan wisatanya berbasis alam dan juga berbasis masyarakat ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi kan? Monggo silakan. Iya Pak. Jadi sepanjang perjalanan sini tadi menarik sih Pak, ada sawah-sawah, ada siring, ada hutan pinus dan itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang kota yang penat lah ya, bisa kerja terus datang ke sini, diperlihatkan gimana sih bagi sawah, mandiin kerbau misalnya, terus dan tadi dijelaskan Pak Amin itu keren sih. Keren juga ya. Jadi penanggal ini mungkin sedikit goyanannya perasaan yang pernah tertinggal. Jadi ketika sudah ke sini, tertinggal kangen lagi datang ke sini lagi. Dan sebagai info aja teman-teman, jadi penanggal atau Tirtosari View ini juga menjadi salah satu wakil dalam acara kemarin di Batu nggih Pak nggih? Ya, di Batu. Di bisa diceritakan itu Pak. Jambore Desa Wisata ya. Jambore Desa Wisata. Kami juga waktu itu tidak mengira kalau Tirtosari ini ditunjuk atau ditugas sebagai wakil dari Kabupaten Lumajang untuk datang ke Jambore Desa Wisata. Nah, tidak hanya Tirtosari yang kami bawa, akan tetapi ada Lumajang itu banyak sekali tempat wisata. Benar. Nah, kami pingin adanya Tirtosari ini itu kami punya program bagaimana caranya wisata di Kabupaten Lumajang ini saling terintegrasi. Iya, benar. Nah, jadi
bukan ego sektoral ya. Nah, jadi benar-benar kami mempromosikan tidak hanya Tirtosari yang kami promosikan, akan tapi kami mempromosikan wisata-wisata yang lain juga yang itu tidak juga berjauhan dengan Tirtosari. Ada hutan bambu. Biar bergeliatnya itu bareng-bareng. Betul, ada UNI, Taman Bunga UNI, ada Gunung Wayang. Nah, seperti itu. Kami juga punya paketan nih, paketan yang itu menghubungkan antara wisata satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya ada yang di Desa Penanggal, khusus di desa wisata ini ya. Nah, kemudian ada juga yang memang visi Candipuro. Nah, karena di Candipuro ini ada beberapa tempat wisata. Nah, sehingga kami berusaha untuk bagaimana caranya supaya semuanya saling mensupport antara satu dengan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi Mas Barasa. Pak. Di Tirtosari ini karena tadi disebut berbasis masyarakat, memang benar-benar berbasis masyarakat. Semua yang terlibat di sini adalah masyarakat. Nah, termasuk kami punya paket outbound tadi itu, provider outboundnya juga masyarakat. Masyarakat sendiri. Nah, kami memanfaatkan Karang Taruna yang ada di desa. Oh, jadi anak-anak muda gitu Pak ya? Betul ya. Kalau nggak salah saya sempat baca itu juga sudah tersertifikasi gitu. Betul sekali Mas. Jadi Mas Fian sudah jadi benar-benar mereka dari nol, mereka tidak tahu sampai mereka betul-betul menjadi seorang provider yang profesional, misalnya kan begitu ya. Seperti Jadi itu. mungkin generasi muda di desa ini bisa mengembangkan daerahnya sendiri dengan semangatnya, dengan idenya. Jadi nggak harus keluar. Jadi punya semangat yang lebih untuk membangun desanya sendiri-sendiri. Selanjutnya Pak, pasti di dalam pengembangan sesuatu apapun itu pasti ada hambatan, tantangan, apalagi berkaitan dengan masyarakat Pak. Kita orang banyak, dengan orang banyak. Kita kepingin tahu sih Pak, bagaimana Tirtosari View dan juga pengelola berikut Pak Amin mencoba mengubah mindset masyarakat yang awalnya hanya sekedar sumber, kemudian menjadi hanya dimanfaatkan untuk air mandi dan lain-lain, kemudian dimanfaatkan seperti ini. Cara mengedukasinya, cara memberikan arahan-arahannya, pemahamannya, itu kan pasti akan rumit sekali, Pak. Betul. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, itu Pak. Ya. Tirtosari ini unik juga. Kenapa? Karena sebenarnya tidak hanya Tirtosari, tapi semua wisata di Kabupaten Lumajang, mungkin tidak hanya di Kabupaten Lumajang, tapi di kabupaten yang lain itu juga sama. Permasalahannya pasti masyarakat. Nah, pasti ada konflik itu pasti. Akan tetapi bagaimana caranya kita berusaha agar masyarakat ikut mensupport juga adanya wisata ini. Nah, sehingga keterlibatan masyarakat itu memang sangat diperlukan, ya, apalagi masyarakat sekitar. Nah, itu memang ini ya, iya betul ya. Jadi mereka harus ada timbal baliknya. Nah, masyarakat juga. Jadi gini, adanya wisata Tirtosari itu bagaimana caranya masyarakat itu juga kena imbasnya. Jadi tidak cuman kena imbas ada lalu lalang orang yang ini ya. Nah, kemudian kami saat ini masih juga berusaha bagaimana caranya masyarakat itu masyarakat sekitar dan mungkin yang dilalui oleh para wisatawan ini, bagaimana caranya mereka ini sadar wisata, Mas Barza. Nah, kalau mereka sudah sadar wisata, mereka bisa buka mungkin berupa warung atau mungkin pusat oleh-oleh atau apa. Nah, kerajinan. Betul. Nah, ini mungkin nanti yang akan kita kita sudah berusaha ini agar supaya masyarakat ini sadar wisata ya. Nah, untuk saat ini memang untuk pengembangan wisata itu antara pengelola, pemerintah desa dan masyarakat memang harus sinkron ya. Nah, keterlibatan pemerintah desa dalam hal ini seperti Pak Kades itu yang supel, yang selalu menyampaikan transparansi dengan pendapatan, kemudian pendapatannya sendiri juga untuk masyarakat. Nah, itu lagi yang sehingga masyarakat sadar nih bahwa
oh ternyata keuntungan konkret gitu. betul ya, ternyata Tirtosari itu tidak hanya dimiliki atau mungkin pendapatannya hanya Kelompok orang kecil. gitu. Iya, betul, Pak. Nah, sehingga ini yang bisa membuat masyarakat itu akhirnya bisa mensupport juga bahwa toh hasilnya juga balik lagi ke masyarakat. Kalau seandainya tidak seperti itu, maka wisata yang di Lumajang, tidak hanya Tirtosari ya, Tirtosari ini pasti tidak akan bisa berkembang seperti ini. Mungkin karena kalau kita bicara tentang keajaiban, mungkin karena jadi matematikanya pencipta kita itu kalau 1 dikurangi 1 bagi kita 0, tapi 1 dikurangi 1 matematikanya Allah itu beda lagi. Nah kan gitu. Nah, semakin banyak kita memberikan kepada masyarakat, mungkin imbal baliknya salah satunya keberkahan yang ada di Tirtosari ini semakin banyak pengunjung. Nah, mungkin seperti itu makanya. Sehingga ide-ide kami dengan adanya pengunjung yang begitu banyak dari luar kota juga, ini mungkin membuat kami semangat menyalurkan ide-ide, ide-ide kreatif itu, betul. Terarahkan gitu, Pak. Ya, nah, seperti itu, Mas Barca. Ya. Ojo lali subscribe Tingtung Studio. Jadi Menarik Bik ya. menarik sekali. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat, dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Dan tidak ada konflik seperti misalnya di wisata lain itu karena terjadinya simbiosis mutualisme. Karena adanya Tirtosari View ini membawa dampak positif ke masyarakat sekitar. Benar. Bukan hanya dikasih keramaian aja, orang lalu lalang, ada polusi segala macam, tapi mereka dapat manfaatnya juga. Bahkan manfaatnya juga Pak Amin sampaikan tadi bisa lebih besar jaringannya karena tidak hanya Tirtosari yang dibawa, tapi ada objek-objek wisata lain yang berdekatan dan yang diintegrasikan. Betul. Yang penting sebenarnya, Pak. Itu yang penting. Jadi kelemahan kita kadang mengkoneksikan antara satu pihak dengan pihak lain itu kita sering kurang. Rata-rata wisata itu ego sektoral, Mas. pengen besar sendiri. Nah, seperti itu. Ya mungkin kalau kita belajar sama teman-teman atau tempat-tempat wisata yang sudah istilahnya terkenal seperti Bali, Jogja, itu mungkin juga awalnya mungkin seperti ini ya, pasti akan ada tantangan, tapi mereka mau duduk bersama, mau menyelesaikan bareng-bareng. Jadi tumbuhnya nggak hanya satu tempat, tapi banyak tempat itu tumbuhnya bersama. Ini lagi Mas Barsa. Jadi Tirtosari ini selain kami menyuguhkan wisata alamnya, kami juga punya wisata budaya. Wisata budaya. Jadi setiap 1 tahun sekali di tempatnya juga di Tirtosari sini itu ada 2 sebenarnya, ada 2 di Desa Penanggal ini ada 2 ritual ya. Nah, yang pertama itu setiap bulan 1 Suro, tanggal 1 Suro itu. Kalau kalender Jawa 1 Suro itu atau 1 Muharram ya biasanya. Nah, itu ada ritual ruat air namanya. Nah, ini yang dilibatkan hampir semua masyarakat yang yang memang mereka merasakan manfaat dari air. Nah, jadi manfaat dari air ini memang betul-betul mereka rasakan ya, sehingga wujud rasa syukurnya ini ada ritual ruat air. Nah, seperti itu. Nah, ini memang jadi agenda tahunan Kabupaten Lumajang juga, bahwa di Lumajang itu ada salah satu acara adat budaya. Nah, itu acara ritual ruat air ya. Nah, itu satu-satunya di Desa Penanggal. Ada lagi di bulan Suro juga biasanya ada selamatan desa atau sedekah desa. Nah, ini hampir semua sebenarnya sama ya, akan tapi kalau di Penanggal ini memang ada keunikan ya. Jadi ada pawai pakai
apa namanya, hasil bumi. Nah itu kemudian ada tarian pembuka jalan dan segala macamnya. Jadi memang ada acara-acara budaya yang Pak, ya. itu bisa jadi Daya tarik. daya tarik tersendiri untuk Desa Penanggal. Itu Mas. Oke. Pak, mungkin ini kita sudah Ya. sampai di ujung Ya. dan kita review dengan segala ceritanya menarik sekali. Menarik Tadi sekali, menarik. Kita banyak belajar di banyak sini. belajar. Heeh. Nanti ini pertanyaan selanjutnya ada harapannya ke depan tuh nanti akan menjadi seperti apa sih Pak untuk Tirtosari View dan Desa Penanggal ini? Iya. Terima kasih Mas Fian, Mas Barsa juga ya. Jadi kami dengan adanya Tirtosari View, kami juga ingin di Desa Penanggal ini muncul beberapa tempat yang itu menjadi embrio dari Tirtosari View. Nah, ada beberapa tempat yang sudah kami mencoba untuk mengembangkan. Nah, mohon doa juga Mas Barsa, Mas Fian, agar supaya pengembangan kami di Dusun Wonosari itu ada tubing ya, ada tubing adventure di sana. Jadi betul ya. Nah, itu di sana kami lagi ngembangkan. Kemudian beberapa dusun yang lain sepertinya geliat juga UMKM-nya. Nah, dengan adanya apa namanya? Dengan adanya UMKM yang begitu menggeliat sehingga mungkin Tirtosari ini semakin ini juga ya, berkembang juga ya, terutama Desa Penanggal. Desa Penanggal. Itu ya. Harapannya seperti itu ya. Nah, dan juga yang pasti dengan berkembangnya semua yang ada di Desa Penanggal ini, yang pasti programnya Bapak Kades, Bapak Ciono ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, itu. Amin. Dan terakhir, jadi kalau orang wisata itu nggak sah kalau nggak promo, karena wisata ya. tanpa promo, nah, itu mustahil. Nah, Ya. ini keren sekali karena saya lihat Pak Amin, saya juga sering sekali memakai baju-baju yang ada branding. Oh, iya. Nah, ini keren banget ya. Ayo dolan Nang Candi Puro. Nah, ini salah satunya Ya. ada Tirtosari View, tanpa Gunung Wayang, Banyak Taman- sekali sebenarnya. Ini banyak ya? Tirtosari View. Nah, Badak Perak, wah keren banget. Jadi ayo rek konco-konco kabeh teman-teman yang ada di luar kota Ya. atau mungkin ada teman-teman di Lumajang, datang ke Tirtosari View, datang ke Lumajang, Datang kita Desa nikmat. ke Candipuro, Candipuro. ke Penanggal, Tirtosari View Iya, dan Pak. masih banyak Masih lagi. banyak ya. lagi Ya. Senduro Pronojiwo. Jadi semoga dengan datangnya teman-teman semua kita bisa saling sharing, saling belajar Ya, dan juga bisa saling memberikan sinergi. Kita datang ke sini, kita wisata alam, wisata amal juga, Ya, benar. dan harapannya juga banyak hal yang bisa kita dapatkan di sini. Ya. iya, betul, Mas. Mungkin itu di akhirnya. Ya. Terima kasih teman-teman Terima sudah kasih. menyaksikan podcast Alam Barsa episode Perdana perdana kita di luar ya. Di luar bersama Bapak Mufidul Alamin. Sekali lagi, Pak, terima kasih, Pak. Ya, kasih banyak. sama-sama Mas Salam Fian, buat Mas Pak Barsa. Kades. Siap. Ya, Sukses Mas. selalu dan Ya, sehat. Mas Fian, ya. Jangan lupa teman-teman terus ikutin channel kita Tingtung Studio. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita lebih semangat lagi untuk berkarya. Mungkin, Ren. Sip. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.